Video One Day One Soal edisi ke-56 kita akan membahas satu soal tentang limit dari SBMPTN tahun 2015. Soalnya ini ya teman-teman ya. Atau ini dia. Dan saya tambah satu soal untuk teman-teman berlatih dari UM-UGM tahun 2010. Tentang limit juga ya. Seperti biasa, sebelum kita membahas materi hari ini, kita kerjakan terlebih dahulu soal latihan dari edisi kemarin, edisi 55. Yang ini, deret geometri tak hingga. Saya harap teman-teman sudah mengerjakan terlebih dahulu ya. Oke, kita akan kerjakan dari SPMB tahun 2006, deret geometri tak hingga. Jumlah suatu deret geometri tak hingga dengan suku pertama A dan rasio R dengan R-nya adalah ini, antara 0 dan 1, adalah S. Jumlah tak hingga itu adalah S, teman-teman. Artinya, berarti jumlah tak hingga itu seperti ini ya. S tak hingganya itu, rumusnya kan A per 1 negatif R. Nah, ini adalah S kata soal, ini dia. Jika suku pertama tetap dan rasio berubah menjadi 1 negatif R, jumlahnya menjadi berapa? Pertanyaannya S tak hingga yang kedua ya, yaitu suku pertama tetap, berarti tetap A, tapi rasionya berubah. 1 dikurang R, rasionya itu bukan R lagi, tapi berubah menjadi 1 negatif R. Nah, gini teman-teman. Kita proses, berarti ini A per 1-nya hilang, negatif ketemu negatif R jadi positif R. Ternyata jumlahannya itu adalah A per R. Tetapi ini hendak dihubungkan dengan S. Apa itu S? A per 1 negatif R. Kalau gitu harus kita munculkan A per 1 negatif R. Tapi kan aslinya nggak ada 1 negatif R. Berarti supaya hilang, ini kita tambah 1 negatif R di sini. Aslinya per R, kalau gitu R-nya harus di sini. Nah, itu kan sama aja teman-teman ya. Ini kan hilang kan? Kan sama aja dengan A per R. Ya kan? Kenapa dibentuk seperti ini? Karena ini adalah S. Nah, berarti bisa kita ganti dengan S dikali 1 negatif R per R. Inilah dia jawabannya teman-teman. Tergantung di pilihan diubah kemana itu. Sepertinya 1 R dikurang R per R itu 1. Ini teman-teman. Yang E ya. Oke. Saya kira ini tidak rumit ya. Ini mudah, termasuk mudah saya kira ya. Teman-teman saya yakin bisa ngerjain ini. Sekarang kita kerjakan soal yang saya bagikan sekarang, limit teman-teman dari SBMPTN tahun 2015. Limit X mendekati 1 dari ini adalah yang mana? Pertama, langkahnya harus kita substitusi dulu. Kita ganti X-nya dengan 1. 5 dikurang 1 berarti 4. Di akar 2. 2 dikurang 2, 0. Ternyata itu 0 ya teman-teman ya. Kemudian yang ini 2 dikurang 1 itu 1 di akar 1 ditambah 1 berarti 2. Tidak 0 ya. Yang bawah 1 dikurang 1, 0. Ini tadi 0, ini 2, ini 0. Hasilnya kan 0 per 0 tuh. Nah, itu kan bentuk tak tentu teman-teman. Bentuk tak tentu tidak boleh ya. Tidak ada nilainya ya. Jadi ini kita ubah. Usahakan yang menyebabkan 0 per 0 itu dibuang, dihilangkan. Yang mana tadi? Pembilang yang ini, ya kan? Kalau penyebut yang ini. Nah, penyebut sudah sederhana, tapi pembilang masih ada akar. Caranya bisa kita hilangkan dengan kali sekawan, teman-teman ya. Berarti ini limit X mendekati 1 akar 5 negatif X negatif 2 dikali 2 negatif X di akar tambah 1
1 negatif X dikali sama sekawan yang hendak kita bikin, yang hendak kita sederhanakan, yaitu yang menyebabkan 0 tadi. Nah, sekawan dari ini berarti teman-teman ya. Sekawan dari itu adalah akar 5 negatif X tambah 2 ya. Nah, gini, bawah harus sama. Kalau ini sama kan nilainya 1. Iya kan? Nah, itu boleh. Karena 1 itu kan apapun dikali 1 kan nggak berubah. Oke, kita proses. Sama dengan limit X mendekati 1. Ini dipisah perkalian ya teman-teman ya. Berarti yang dikalikan dengan sini itu hanya salah satu aja. Mana yang dikalikan? Yaitu yang menyebabkan 0 tadi. Berarti ini teman-teman. Yang ini nggak usah diapa-apain ya. Oke, kita kalikan dengan sini. Nah, lihat itu hanya beda plus min. Kita ingat lagi. Jika ada A tambah B dikali A kurang B, hanya beda plus min doang itu. Maka ini A dan B-nya dikuadratkan, terus dikurang. Nah, ini sama ya. Berarti ini dikuadratkan, terus dikurang. Akar 5 negatif X kuadrat tuh berarti akarnya hilang. 2 dikuadratkan tuh 4. Nah, terus dikurang. Nah, gini teman-teman. Hasil kali ini dengan sini tuh ini ya. Kemudian yang ini tetap, karena dia tidak menyebabkan 0. Yang bawah ini nggak usah dikaliin. Kenapa? Karena ini udah sederhana. Yang 0 kan ini ya. Itu udah sederhana dan ini tidak 0 sebetulnya. Jadi ini 1 negatif X dikali akar 5 negatif X tambah 2. Coba perhatikan ini 5 dikurang 4 itu 1 dikurang X. Berarti 1 kurang X ya. 1 kurang X, bawah ada 1 kurang X. Nah, inilah dia yang menyebabkan 0 per 0 itu teman-teman. Itu boleh kita coret. Ini boleh dicoret karena X-nya itu sebetulnya bukan 1. Dia hanya mendekati 1. X-nya itu nyaris 1, tapi dia sendiri bukan 1. Jadi aslinya ini bukan 0 teman-teman. Tapi mendekati 0. Makanya boleh dicoret ya. Karena dia bukan 0. Nah, sekarang kita hitung X-nya ganti 1. 2 kurang 1 itu 1, di akar itu 1, ditambah 1 berarti 2 ya. Per yang bawah 5 dikurang 1 itu 4, di akar 2, tambah 2 berarti 4. 2 per 4 atau setengah yang E. Oke, jadi kalau dia 0 per 0, langkahnya teman-teman harus dicek dulu ya. Dimasukkan 0 per 0 atau enggak. Kalau dia bukan 0 per 0 maka itu langsung nilainya teman-teman. Tapi kalau dia 0 per 0, kita harus membuang yang menyebabkan 0 per 0 itu. Cara membuangnya bisa pakai pemfaktoran kalau sederhana. Tapi kalau ada akarnya, kali akar sekawan seperti ini. Oke, mudah-mudahan ini manfaat. Oh ya, ada soal latihannya. Nah, ini silakan teman-teman coba ya. Dari UMGM tahun 2010. Mudah-mudahan ini manfaat. Dan terima kasih semuanya.